Bismillahirrahmanirrahim. Telah hadir di hadapan kita wartawan senior yang menulis sejak mahasiswa. Beliau adalah Pak Dasman Jamaluddin. Menarik dari beliau ini adalah salah satu temannya Rocky Gerung. Jadi kemarin beliau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Rocky Gerung karena pernah menjadi teman sekelas sewaktu di UI. Nah, kepada Pak Dasman, tingkah pola Rocky Gerung sekarang yang menjadi sangat kritis atas nama belahan ilmu filsafatnya, di mana beliau dulu satu kelas dengan Pak Dasman di kelas filsafat, mungkin tidak mengagetkan gitu, atau barangkali ada perubahan di dalam diri Om Rocky Gerung. Jadi kita ingin menggali siapa itu Rocky Gerung atas atau pakai proyeksi, pakai kacamata temannya. Jadi Rocky Gerung di mata temannya. Nah, Pak Dasman, sekali lagi, Rocky Gerung menjadi seperti ini itu memang dulu seperti apa sewaktu kuliah, Pak Dasman? Baik, saya dulu kuliah S1 di Fakultas Sastra di Rawamangun. Waktu itu masih di Rawamangun. Ya. Itu jurusan filsafat. Nah, saya panggil Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky Gerung ini pokoknya bertemulah di sana. Terus beliau itu pendiam dulu ya, pendiam, dan malah yang mengagetkan saya sekarang itu beliau kritis ya, kritis. Kalau dulu beliau pendiam. Itu mungkin yang bisa saya ini kalau mengenai sifat ya. Jadi berbeda dengan sekarang. Beliau ya saya tidak tahu lah itu kan. dia dia ke kanan ke kiri, dan bahkan sekarang katanya masuk tim Ibu Yeni Wahid ya. Saya Oh, nggak tahu tim apa itu. iya, Tim iya, iya. ketuanya Ibu Yani, dan dia anggota Rocky Gerung itu. Iya, iya, iya. Nah, itu menariknya Rocky Gerung. Menarik lagi kalau saya lihat sekarang berbagai cara pemerintah, bukan pemerintah, orang-orang yang tidak suka dengan Rocky Gerung ingin mengadili, ingin mengajukannya ke pengadilan. Tapi Pak Jokowi, Pak Jokowi sebagai presiden tidak memasalahkan itu. Bahkan Pak Jokowi katanya dikritik juga. Tapi Pak Jokowi sebagai presiden tidak merasa terganggu gitu. Nah, ini menariknya. Ini menariknya Rocky Gerung. Sampai hari ini dia sehat-sehat saja. Tidak, ya artinya dia berbicara terus ya. Dia selalu kritik ke sana kemari. Entahlah apakah pemerintah memerlukan orang seperti Rocky Gerung untuk sebagai masukan-masukan penyeimbang ya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu. Saya rasa itu mungkin awal Jadi saya. menurut Pak Dasman Jamaluddin sebagai wartawan, sebagai temannya Rocky Gerung, Rocky Gerung itu seberapa besar membahayakan bagi lawan-lawannya, bagi mereka yang dianggap terganggu, atau Mas Rocky Gerung itu nggak usah dianggap membahayakan? Kalau saya melihatnya Rocky Gerung ini pinter. Meski dia cuma S1 ya. S1, dan bahkan dia pernah bilang kepada saya tidak mau ambil ijazah saya. Ijazahnya tidak diambil. Jadi terdengar oleh kuping Pak Dasman sendiri. Nah, itu bicara dengan saya kan selalu ke kampus. Dulu pernah saya di FIB UI masih di waktu pindah ke Depok di filsafat, ketemu dia, diajak makan-makan kan. Sudah itu diajak masuk kelas. Lah, saya mau bilang apa? Saya bilang, dia perkenalkan dengan mahasiswanya. Iya, 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 iya. Ini dia, ini ya berbagai inilah, ini. Saya kaget juga.
kenapa saya harus duduk di kelas dia gitu. Sementara kita dari luar tadi kan, saya mau ngajar ikut masuk katanya, masuk saya masuk saya di situ. Jadi sekarang itu kalau saya melihat dia kritis dan dia punya argumen. Nah, argumen, jadi kalau kita bicara tanpa argumen juga keliru ya. Tapi dia punya argumen. Dan selalu banyak yang mendukung juga dia gitu. Jadi banyak yang itu hidup ya. Kalau kita bicara sudah sampai kepada kehidupan, saya pun mungkin ya di dalam kehidupan itu ada pro dan kontra. Itu biasa. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itu pun biasa. Jadi ya kalau di istilah politisnya ada benci, ada sayang. Ya biarkan saja itu berjalan. Dan bahkan kalau dari saya ke saya sendiri, ada yang mau menjebloskan saya gitu. Tapi saya paham. Ya udahlah, banyak hal yang kita alami, tapi kita tetap saja. Artinya mungkin seperti filsafat Roky Gerung ya, tegar aja, tegar, bersikap, tetap kritis, tapi punya data. Ingat, kritis tanpa data itu memang pasti seperti, maaf itu seperti Ahok ya, Ahok dulu ya pernah ya, masalah dibui juga ya, dibui ya. Ya karena mungkin kita nggak bicarakan suka dan tidak suka, itu mungkin nggak ada data. Roky Gerung ini mau dibui juga banyak. tapi Pak Jokowi membelanya gitu. Yang aneh juga saya, tapi bagi saya itu biasa. Itu biasa. Di dalam politik, kalau kita sudah bicara politik, itu kepentingan. Bukan lagi like and dislike ya. Itu sudah kepentingan. Kalau saya butuh profesor moderator yang hari ini ada, pakai kacamata, pakai kopiah haji, ya saya akan lakukan yang saya suka, yang saya bela, akan saya bela gitu. Itulah kehidupan. Itu kehidupan dalam ilmu politik. Nah, di tulisan Pak Dasman kemarin disebutkan bahwa Pak Dasman suka ILC yang disuguhkan oleh Karni Ilyas, dan nyaris di situ Om Roky Gerung hadir terus. Nah, perbedaan dari sejak kuliah kemudian sekarang sering tampil di ILC, melihat Roky Gerung di ILC kemudian manfaat bagi kehidupan demokrasi, itu kira-kira gimana Pak Dasman? Ya, pertama yang saya lihat Pak Karni Ilyas menyukai Roky Gerung. Itu dulu. Itu dulu. Kalau nggak salah sering diundang dia ke ILC itu. Nah, Pak Karni Ilyas butuh juga penyeimbang. Kalau misalnya semua orang yang hadir di situ dia undang hanya misalnya tidak kritis, pro semua, ya nggak menarik itu. Bagi saya Pak Karni Ilyas perlu menampilkan TV One yang saya, TV One itu nilai jual, dan sangatlah wajar kalau Pak Karni Ilyas yang juga sarjana hukum dari FHUI, saya paham, saya pernah dulu anaknya itu wisuda, saya hadir dan saya jabat tangan dengan Pak Karni Ilyas. Lah, jadi dia butuh. Pak Karni Ilyas ini pintar juga. Sampai hari ini dia juga masih tetap eksis ya. Tidak mungkin tidak seperti yang lain-lain tenggelam. Sama dengan Roky Gerung. Sampai hari ini, sampai kemarin nggak salah dia bicara di Kalimantan, di mana itu ya. Ya tetap bagus. Tetap bagus setiap hari. Kalau orang mau pro, mau kontra dia, mau demo dia, biasa. Itu risiko.
Ya, kalau mau, kata orang, kalau mau naik ke pohon, memanjat pohon yang tinggi, jatuhnya juga apa sakit. Kalau mau rendah-rendah aja, naik naik dahan setingkat, Hmm. jatuhnya ke bek, terus tapi tidak sakit. Gitu. tapi 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 kita ini para pejuang kan, Hmm. apalagi aktivis HMI, itu pejuang. Kita harus naik pohon yang tinggi. Jangan-jangan yang ya yang dahan-dahan yang rendah-rendah lah. Hmm. Bila perlu naik terus ke atas. Ya. Dan itu yang saya lakukan juga di dalam setiap eh, perkembangan-perkembangan yang ada, saya selalu ikuti. Saya selalu ikuti. Walaupun usia saya sekarang sudah mau masuk 69 tahun. Tapi saya tetap menulis. Saya tetap artinya saya bukan pekritis sih. Saya menurut jalur aja, menurut data saja, itu Hmm. saja. Saya belum berani seperti Rocky Gerung dan belum berani seperti moderator kayaknya. Kalau tulisan Rocky Gerung selain apa namanya melihat diskusi-diskusi Rocky Gerung, kalau tulisan-tulisannya dibanding dulu mahasiswa atau sejak mahasiswa, gimana beliau menulis, Pak Dasman? Saya tidak melihat ketika dia di waktu jadi mahasiswa itu dia tekun aja, tekun. Ya kalau menurut saya ada satu ya kita dekat, ada namanya Gadis Arifia, itu sekarang dosen di Amerika dan juga di sini dia mendirikan perempuan apa perempuan itu ada itu, lah itu eh, termasuk kalau di jenius lah ya, pintar lah ya, pintar-pintar itu, Rocky Gerung itu pintar. Eh, Coba kita bicara dengan dia berhadapan, paham sekali dia. Mau kemana kita berbicara gitu. Dan dia mungkin karena dia belajar filsafat, dia, dia belajar juga filsafat manusia. Dia paham saya. Dan sebetulnya saya juga paham dia. Jadi sama-sama paham kita kan. Jadi bertemu di situ itu Apa menarik. apa apa yang mau dikata kata Pak Dasman barusan? Saya juga paham dia, paham Rocky Gerung. Emang ada apa sih? Apa yang Ya, dipahami dari Rocky Gerung? yang tadi itu kita bicara yang awal itu kan menilai Rocky Gerung, bagaimana sikap dia, dan saya paham. Makanya saya menulis tentang Rocky Gerung kan. Nggak salah ada beberapa tulisan saya, nggak banyak, nggak seperti yang lain. Tapi ada. Waktu dia rumahnya mau digusur, itu dia tenang-tenang saja gitu. Dan kemudian nggak jadi digusur gitu. Nggak jadi digusur. Jadi itu sebuah keberhasilan seseorang yang mengubah opini. Orang yang mau misalnya menggusur dia, jadi tidak. Sekarang dia rumahnya tetap di situ, tidak dipindahkan. Itu menteri menteri agraria apa itu sudah turun tangan ya. Tapi mungkin di balik itu ada peranan Pak Jokowi membantu ya. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi ini kan tidak selalu hadir ke muka berhadapan-hadapan. Saya rasa itu, itu yang menarik. Terakhir ketemu di rumahnya atau di mana dengan Kang Rocky Gerung? Saya belum pernah ke rumahnya malah. Saya bahkan saya berkeinginan ke rumahnya, tapi saya takut dia pergi-pergi gitu ya. Hmm. Uh, Bahkan saya tuh bertemu dulu di kampus, oke, di Rawamangun.
Itu ya bertemulah kita kan, bercadalah kita kan. Di Depok sering bertemu. Kadang saya dulu S1-nya di Fakultas Hukum UI, S1 ekstensi ya, waktu itu. S2-nya ilmu sejarah di FIB UI. Jadi karena saya waktu itu sering tiap kuliah, sering duduk, sering pokoknya apa, dia ada, gitu. Dia ada. Dia juga hadir. Waktu itu mungkin dia jam pelajaran ya, dia hadir. Jadi bertemu di situ. Jadi waktu kuliah dulu pendiam, tekun, Awal, awal ya. belum tengil ya, Hah? belum tengil. Belum apa? Tengil itu belum nakal kayak sekarang ya. Nakal tanda kutip ya dia itu. Dia tuh nggak bisa berhenti. Orang-orang yang seperti itu selalu berbicara. Dia nggak bisa diam aja. Mungkin seperti saya banyak diam ya. Seperti saya banyak diam. Kalau dia tidak. Seperti Gadis Arifia yang jurnal perempuan yang memiliki majalah jurnal perempuan itu, dulu saya pernah diajak untuk gabung. Waktu itu saya juga nggak sempat. Nah, Rocky Gerung ada di sana juga, di jurnal perempuan itu. Dia menulis tentang wanita perempuan, ya, tentang ini filsafat perempuan. Ini Gitu. agak pribadi. Kalau sepengetahuan Pak Dasman tentang riwayat percintaan atau riwayat nikahnya Rocky Gerung yang belum nikah sampai sekarang, ada apa Pak Dasman? Kasih bocoran. Itu agak pribadi ya, dan agak susah saya, karena eh, kekhususan pribadi itu saya selalu jaga gitu di dalam suatu persahabatan. Ya seperti Om Jaki lah. Om Jaki itu saya tahu pribadi gitu. Tapi kita kan bicaranya keluar, bicara kepada siapapun juga, apalagi seperti ini, tidak mungkin lah saya bicara pribadi gitu. Tidak mungkin. Itu kita rahasiakan. Nggak salah dalam agama kita ada itu. Jangan kita bicarakan, lebih baik tentang apa namanya, introspeksi pribadi saya Tapi waktu sendiri. kuliah dia banyak yang ini ya, yang suka, banyak perempuan yang suka waktu kuliah. Itu pun saya nggak suka. Itu pun saya nggak tahu gitu, kan nggak suka. Itu pun saya nggak tahu. Nah seperti saya disukai wanita, memang tahu orang-orang tidak kan? Itu di belakang layar istilahnya. Kalau kultur Manadonya Pak Dasman, Dia tidak kelihatan Manado kalau sama saya ngobrolnya. Bahkan saya belum tahu agama dia pun saya belum tahu sampai hari ini. Kadang-kadang dia pakai kopiah. waktu Oh, kuliah. enggak, yang sekarang kalau kita lihat wawancara, dia pakai kopiah. Dia ucapkan assalamualaikum. Ah, Rocky ini apakah Muslim? Apakah uh, uh, Non-Muslim. non Muslim? Ah, itu pun tidak bisa kita tahu gitu, karena dia pakai kopiah. Coba lihat, ada berapa videonya yang dia Dan beberapa assalamualaikum, potongan ayat dia hafal ya. apa dia lah itu. Apakah ini seperti Snok Horonya ya? Bisa juga. Dia pergi naik haji kan, Mekah. Lah orang kan tidak tahu bahwa dia tidak Islam. Misalnya seperti itu. Nah, itu di luar wilayah saya juga. Agak berat saya untuk menjawab. Itu waktu dia naik haji tahun berapa dengan siapa Pak Dasman? Siapa? Rocky Gerung. Nah, saya tidak tahu. Artinya Snok Horonya. Snok Horonya ya bahasanya. Itu naik haji.
Snok. Yang menjadi bahan pembicaraan itu, dia naik haji, dia kan bukan agama Islam, tapi dia naik haji gitu. Kalau aktivitas Rocky Gerung sewaktu kuliah, apa pernah jadi aktif di mana? Dengar-dengar ngumpul-ngumpul diskusi gengnya di mana gitu? Dia itu pendiam waktu kuliah. Dia pendiam. Dia kalau jalan selalu sedikit nunduk ya, bukan nunduk, sedikit nunduk. Jadi kalau dia nggak kenal orang, dia nggak mungkin tegur mungkin ya. Tapi kalau saya pegang aja tangannya gitu. Saya tarik gitu. Itu kan kalau saya pegang tangannya, saya ketemu saya tarik dia. Gitu kan. Jadi Rocky Gerung mengalami perubahan tuh tahun berapa dan di seputar mana dia mengalami perubahan? Setelah dia mungkin dia kan nggak salah di DO ya, dari fakultas ya, di DO. Saya rasa itu membuat dia mungkin, kalau saya duluan di DO, di filsafat, dia nggak salah di DO. Tapi orang selalu bicara pada dia waktu dia di DO itu masih pakai profesor Rocky Gerung, tapi bukan profesor dia itu. Ijazahnya dia nggak ambil gitu. Nah, jadi perubahannya begitu. Kalau sewaktu Rocky Gerung ngumpul dengan teman-teman Prodem, ada Gus Dur di situ, mungkin di situ sudah jelas mengalami perubahan ya. Oh jelas, dia itu bisa bisa dengan saya aja bisa membawakan dirinya ya, tahu tentang saya, gitu. Tapi dia tidak bicara, eh, tidak bicarakan eh, apa yang dia tahu gitu. Tahu pasti dengan Gus Dur dia bicara. Kalau Ya, bicara kalau bicara Gus Dur kita ingat Toha kan, ya, ya. ingat Toha. Tapi dia sekarang itu nggak tahu, menghilang, nggak muncul gitu. Tapi dia dukung nomor satu Toha. Dia bukan kampanye. Ini bukan kampanye. Iya, Toha iya. itu dukung nomor satu. Ada nama dia Iya, di dalam. iya. Nggak salah, saya dikirim nggak salah sama Ustadz. Ya, iya, ya itulah cerita cerita lingkaran-lingkaran itu. Kalau kedekatan waktu mahasiswa, dekatnya dengan siapa? Bung Rocky Gerung, Pak Dasman. Ini pertanyaan terakhir barangkali. Kedekatan dia Hmm. dia tuh dekat dengan gadis Arifia. Hmm. Bahkan ada yang mengatakan, bahkan pakai bahkan ya, ada yang mengatakan Rocky Gerung pacaran dengan gadis Arifia gitu. Itu. Tapi setelah Arifia itu nikah dengan masalah dosen juga di dosen di dosen ini dosen asing ya di New York. Nah kita baru tahu bah selama ini itu keliru gitu. Tapi dia dekat sekali. Dia dekat sekali dengan itu. Gadis Alipia itu sekarang hidup di mana? Apa aktivitas per hari ini? Oke guru. Enggak, eh, yang dulu dikatakan perempuan yang dulu dikatakan pacarnya Rocky Gerung tuh, gadis itu, Alipia. Gadis Arifia. Dia ada di New York dan dia jadi dosen. Ngajar Dia apa? jadi dosen filsafat. Itu apa kesayangan Ibu Tuti Herati. Kesayangan Ibu Profesor Dokter yang sudah meninggal ya, Iya, iya. Tuti Herati. Saya belum pernah ke filsafat lagi. Saya rencana ini kalau saya berkunjung ke fakultas, saya mau ke filsafat juga. Mau lihat-lihat perkembangan gitu. Tapi belum waktunya. Ya itulah. Oke, Pak Oke. Dasman, wartawan senior yang
sampai hari ini rajin menulis, sekali lagi sejak beliau mahasiswa. Nah, terima kasih Pak Dasman. Silahkan like, teman-teman penonton, silahkan komentar, silahkan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi terima kasih Pak Dasman Jamaluddin seniorku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.